Terkadang, pahlawan sejati bukanlah mereka yang paling kuat, tapi mereka yang paling keras kepala dalam mempertahankan apa yang mereka yakini benar. Tapi bagaimana mungkin seorang bocah kurus dari Brooklyn bisa sampai ke titik ini? Inilah perjalanan Steve Rogers dari pria kecil yang tak pernah menyerah menjadi Kapten Amerika. Dari kecil, Steve Rogers selalu punya satu hal, yaitu keteguhan hati. Tapi Doi gak pernah takut buat berdiri melawan ketidakadilan. Ingat kata-katanya waktu dipukulin di gang kecil. Justru karena Doi lemah, Doi tahu arti kekuatan sebenarnya. Itulah kenapa Dr. Erskine milih dia. Bukan karena fisiknya, tapi karena keteguhan hatinya. Bangun di dunia yang udah berubah, Steve berusaha nemuin tempatnya lagi. Tapi ada satu orang yang langsung bentrok sama Doi, Tony Stark. Keduanya punya cara yang berbeda buat melihat dunia. Tapi ketika ancaman nyata datang, Steve lah yang akhirnya jadi pemimpin. Doi yang ngatur strategi, Doi yang kasih perintah. Dan di titik ini, Doi resmi jadi Kapten Amerika di era baru. And Hulk. Smash. Dulu Steve berjuang buat negaranya, tapi setelah tahu SHIELD udah dikendalikan Hydra, Doi sadar Doi nggak bisa cuma jadi alat pemerintah. Doi harus bertarung buat kebenaran. Dan pukulan paling keras, sahabatnya Bucky ternyata masih hidup, tapi dijadiin senjata ala Hydra. Di sini Steve mulai berubah. Doi nggak lagi cuma Kapten Amerika. Doi adalah Steve Rogers yang berjuang demi sahabat yang berarti baginya. Dulu Doi bertarung untuk dunia, tapi di sini Doi bertarung untuk dirinya sendiri. Doi tahu ini benar, tapi itu artinya Doi harus melawan Tony Stark. Dan pertarungan ini meninggalkan luka yang mendalam. You don't deserve it. My father made that shield. Di titik ini, Steve Rogers bukan lagi Kapten Amerika. Doi cuma pria yang harus berdiri sendiri dengan prinsipnya, bahkan kalau itu berarti kehilangan segalanya. Sekarang, Doi bukan lagi simbol Amerika, nggak ada bintang di dadanya, nggak ada tameng di tangannya, tapi Doi masih Steve Rogers, dan ketika dunia butuh, Doi siap ikut bertarung. Dan akhirnya kita kembali ke sini, semua yang Doi lalui, semua penderitaan dan kehilangan, itu yang bikin Doi jadi orang yang layak buat angkat Mjolnir. Avengers! Assemble. Tapi akhir dari perjalanan ini bukan tentang pertempuran, bukan tentang kemenangan, tapi tentang akhirnya Doi bisa milih hidup dan takdirnya sendiri. Kalau menurut kalian gimana guys?